Hai semuanya, hari ini aku sama Buo akan jawab pertanyaan-pertanyaan yang udah kalian kasih ke aku. Kita lagi dari tempat yang oke buat duduk, sekalian kita muter-muter hotel, yuk. Oke, sekarang kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang kalian kasih. Pertama aku akan jawab, aku ambil pertanyaannya kayaknya dari Instagram deh, dari yang DM aku. Terus habis itu lanjut ke komen-komen. Oke, pertanyaan pertama. Oh ya, sebelumnya makasih yang udah komen, yang udah like, yang udah subscribe. Pokoknya semua yang kalian mau insya Allah bisa, tapi perlu waktu. Kayak pertanyaan-pertanyaan, terus apa ya? Rutinitas sehari-hari itu kan butuh waktu, karena kan Abdullahnya sibuk banget, ya kan? Mungkin. Jadi sekarang kita jawab dulu Q&A-nya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Kak Tania yakin menjadikan Abdullah sebagai suami? Kamu nyatet? Aku nyatet. Ada 31 pertanyaan. Yang ngebuat aku yakin apa ya? Karena sikapnya dia sih ke aku, sikapnya, terus cara dia memperlakukan aku, perhatiannya, apa lagi? Banyak sih, lebih ke bagaimana cara dia men-treat aku. Terus yang paling penting tuh cara dia ke anak-anak sih. Dia tuh benar-benar yang supel banget ke anak-anak. Itu yang ngebuat aku yakin kalau he's the one. Dan prosesnya nggak cepet ya, sekitar ya setahun tuh bener-bener yang penyesuaian antara aku sama dia. Setahunnya lagi ya udah mempersiapkan pernikahan. Yoi. Oke, pertanyaan kedua. Pertanyaannya gini, bagaimana sih dulunya awal bertemu dengan suami, dan apa yang membuat mantap suami menikah dengan Tania? Sedangkan status Tania kan janda anak 2. Jawab dong sekarang, siapa tahu bisa jadi motivasi hidup yang lain. Coba ceritain. Aku jawabnya, gini, aku jawab yang bagaimana pertemuan kita dulu, ntar kamu jawab. Enggak, pertemuan di Bali biasa aja, nggak ada apa-apa kan? Masa? Ketemu tapi ya. Masa? Ada apa-apaan. Nih ya, aku ceritain sebenarnya gini. Jadi kita tuh lagi datang ke satu acara. Kamu ini nanya aku nggak sih mau jawab gak sih? Saya nanya tapi udah mau jawab banget. Enggak, karena dia jawabnya cuma gitu doang. Enggak, belum selesai. Oke, coba ceritain. Kita ketemu di Bali terus. Ketemu di Bali, udah gitu ya udah akhirnya pulang berlanjut. Enggak seru. Ceritain yang detail. Jadi gitu aja lah poin-poinnya. Oke, kalau gitu gue yang cerita. Udah gitu enggak masalah ntar kamu ceritain itu nanti. Masalah Tunggu, aku mau cerita dulu. Masalah motivasi dulu. Kenapa yakin sama Tania? Karena ya kalau lo gini deh, kalau misalnya lo pasti nemuin orang yang cocok sama lo, pasti you know that she's the one. Gitu katanya. Ya itulah, itu motivasinya, karena menurut gue ya gue cinta sama dia apapun statusnya, gue gak peduli. Nggak sih? Bener. Tapi balik lagi ya, aku menceritakan bagaimana awal. Ya, tetap dia mau usaha di bawah pertemuan. Next question. Gue mau cerita itu momen yang penting buat gue. Jadi karena dia bilang gini, ntar ada pertanyaan yang gue mau menyangkal itu. Jadi awalnya itu lagi ada acara di Bali, acara kawinan. Terus akhirnya kita ketemu. Abis kita ketemu, nggak ada apa-apa sih sebenarnya, kayak bukan acara kawinan ya, kayak ada acara, pokoknya ada acara di Bali. Terus kita ketemu, dan pas kita ketemu itu, gue tuh kenal sama dia tuh udah lama banget, udah kayak ya udah tau lah dia tuh siapa, dan dia juga udah tahu aku siapa, ya nggak sih? Tapi kita tuh nggak pernah ngobrol, jadi kayak kayak kalau gue lagi jalan terus ketemu dia di suatu tempat tuh kayak ih males banget sih ada dia, suka kayak gitu. Dia juga kayak gitu sebenarnya, dia tuh kayak orang yang enggak sih, aku nggak pernah males sama kamu dulu. Enggak. Masa? Nah, jadi dia kamu tuh aja merasa gitu. Dia tuh sama, pokoknya Padahal dia gini. aku ngefans banget sama kamu. Enggak. Aku ceritain akhirnya, gue ceritain aja. Jadi kita ketemu di Bali,
Terus abis itu Udah selesai. udah kamu dia dulu. Abis itu gue Nggak, tuh sumpah kelamaan. nggak pernah negor-negor sama dia. Tiba-tiba dia tuh ngeliatin gue. Jadi dari gue di ujung, gue bilang kan kita berasa ya sebagai perempuan kalau diliatin sih, ngeliatin gue tuh kayak ngeliatin terus sampai gue bilang Aduh. sama saudara gue, kakak ada yang salah nggak sih sama gue? Kok gue diliatin terus ya sama dia? Terus kata Iya, saudara dia gue, juga demen gue liatin lah, gue ngeliatin. terus saudara gue bilang, Kemarin pantulan enggak, kegeeran. lo pede banget, nggak mungkin dia ngeliatin lo. Tuh kan? Enggak sih, gue cuma ngerasa kayak ada yang salah nggak ya sama gue takut diliatin Next question karena please. ada yang salah. Terus Udah lama banget sumpah, kamu ternyata tele-tele banget. dia nyamperin, dia tuh negor gue tuh yang so akrab kayak udah kenal, padahal gue gak kenal banget tapi dia cuma tahu doang. Langsung ngobrol-ngobrol, tau-tau dia ngomong gini, Apa? Apa kabar? Aneh banget sih kamu. ya udah pokoknya intinya abis itu dia nembak gue. Tapi emang bener kamu ngomong gitu sama aku. Tapi ini ngomongnya setelah udah pacaran, baru dia ngomong. Aneh banget nih orang. Sebutkan 3 kebiasaan suami yang tidak Mbak Tania suka, begitu juga suami yang begitu juga kamu yang aku nggak suka. Ya, aku dulu deh, aku cepet. Dan yang buat kalian kagum satu sama lain. Oke, kamu dulu cerita apa? Yang aku nggak Yang suka, aku nggak suka, yang kamu nggak suka dari aku. complicated. Oke. Dandan sekali lama, kalau siap-siap lama. Saking segitu nggak adanya aku nggak suka dari dia, makanya aku cari-cari. Apa ya? Ya suka marah-marah kali ya, akhir-akhir ini nggak tahu kenapa. Aneh, sensitifan kadang. Oke, sekarang yang kamu kagumin dari aku 3 cerita. Semuanya. Tiga itu semuanya. Ya udah cerita 3. Kecantikan kamu satu, kebaikan kamu, ya itu Oke, kan yang aku terus? kagumin. Oke, terus Terus kecerdasan kamu, tahu kamu nggak? aku cerdas ya, Iya aku dong. cerdas mengambil hati kamu sih ya. Oke, aku 3 hal yang aku nggak suka dari Abdullah. Kemudian itu luar sok. biasa, kemudiannya banget. Terus kadang-kadang suka histeris sendiri, suka ya udah suka histeris, suka ngamuk sendiri. Tapi nggak jelas ngamuknya bukan sama gue, ntar tiba ngamuk aja sendiri gitu. Gerakan Iya, anti, gerakan iya. anti, gat. Suka Pendiri. bikin tuh, tiba-tiba mau bikin gerakan anti gue gitu kan suka ada ngaconya. Oh iya, suka tebar pesona. Itu yang paling gue gak suka sih, tebar pesonanya top. Enggak. Jadi kalau ada dia bilang, Dia itu, oh iya, dia tadi tuh yang nggak suka ramah satu. banget. Satu, yang nggak suka dari dia, Apa? kecemburuan Oh butanya. sama, dia juga cemburunya juga gila. Emang bener kamu juga cemburuan Kalau banget. aku masih masuk akal. Kalau Pokoknya kamu dia gini, cemburu buta, kalau jadi dia berpikir kalau dia nggak apa-apa, kalau gue nggak boleh. Oke, anyways yang aku suka dari semuanya. dia semuanya sih, nggak semuanya lah, kan tadi aku bilang kemudian baik, Alah, standar. tampan tuh standar ya. Tampan lagi. Dia tuh orangnya lucu, jadi aku tuh nggak bisa marah sama dia karena Masa sih? dia tuh terlalu Orang marah-marah mulu. ya tetap aja gue nggak bisa ngambek sama lo. Oh, bohong. Emang bener. Bohong. Pokoknya intinya dia tuh orangnya bisa membawa dan dia tahu bagaimana Let's cara go. menghandle gue. Oke, number 2. Itu yang paling penting. Jadi kalau Karena seandainya saya gue biasa lagi menghandle. ngaco, gue lagi bener-bener kayak banyak pikiran apa segala macam, tiba-tiba nih si malaikat muncul set menghibur Malaikat apa? gue. Tiba-tiba langsung yang kayak make a joke gitu. Dengan dia kan komedian banget. Oke, next question. Oke, tadi pertanyaan dari Sarindriani 002. Terus ada juga pertanyaan tadi dari Marta Pristian. Ini yang dari Instagram ya. Ini sekarang pertanyaan dari Andrini_29. Kapan Tania pertama kali merasakan sayang atau merasa Buo adalah pilihan yang tepat jadi suami? Kalau sayang dari dulu. pas dia, karena kan kita ada pendekatannya juga kan, jadi ya pas udah pendekatan kayak sekitar 3 bulanan gitu, baru kayak timbul rasa gitu. Terus kalau merasa dia adalah pilihan untuk jadi suami itu benar-benar kayak setahun yang lalu maksudnya, setelah mutusin untuk oke, he's the one gitu. Apa resolusi kehidupan berdua setelah menikah? Apa sayang? Resolusi kehidupan.
Ya tentunya menikah itu kan kita ingin menjadi orang yang lebih baik lagi, terus mempunyai keluarga, mempunyai keturunan, lalu insya Allah sama Allah diberkahi keluarganya. Amin. Dan Intinya mau pasti jadi punya kepribadian yang lebih baik lagi. ya pasti orang kan menikah ke arah situ pasti. Ya, terus bisa melengkapi kekurangan satu sama lain tuh yang paling penting. Bisa membesarkan, ngedidik anak-anak juga. Amin. Menjadi orang tua yang baik buat anak-anak, jadi anak yang baik untuk keluarga, ya nggak sih? Pokoknya kayak gitu. Oke, pertanyaan ketiga dari Andrini juga. Apa Tania dan suami akan menempati rumah baru? Jawabannya adalah Untuk sekarang belum. untuk sekarang enggak, karena kesian mama ya, mau papa ya. Karena kalau kita keluar, mereka sepi banget di rumah. Jadi kayak ya udah kita di situ dulu, mungkin nanti berapa tahun ke depan kali ya. Gak usah, no need Baru kita. explanation too much. Oke. Nggak aja enggak ya, yes. Ciri khas lawakan ke Abdullah kalau katanya lagi marah. Ciri khasnya apa? Nggak ada. Saya orangnya dinamis, jadi nggak Intinya berubah-ubah gini, terus. dia tuh emang udah begini orangnya. Saya orangnya berubah terus, nggak bercandanya juga berubah-ubah. Jadi begini, Nggak ntar ada yang satu. nggak ada satu paling gitu, saya nggak. kritikin. Paling kayak gitu, ntar sayang ih. Tahu? Kak, aku mau nanya dong, Kak Buo romantis nggak? Terus Saya romantis. rencana punya anak berapa? Langsung nembak atau masih nunda dulu untuk dapat momongan? Mohon dijawab ya, Kak. Saya yang jawab ya, saya mau, cuman dia maunya nanti abis Enggak. honeymoon baru dapet. Enggak. baru punya enggak, anak. Jadi anytime kapanpun dikasihnya sama gue amin, boleh. insya Allah. Jadi dia Terus? masih menunda. Ya, terus ditanya romantis nggak? Romantis banget. Rencana punya anak berapa? Pengennya Dikasihnya. kembar. Jadi kembar dikali 2 dikali 3. Dikasihnya mau Kayak Allah, 2 jadi aja deh. Insya Allah kepercayaan sama Allah 10. Iya. Hah? Kedekatan Buo sama anak-anak. Dekat itu anak-anak ulang tahunnya sama kayak saya semua bulan Januari. Jadi saya mempunyai 2 Jadi saya Aquarius di rumah. Satu adalah Abdullah, satu lagi adalah Fabrizio. 2 Aquarius yang luar biasa banget, sifatnya sama. Jadi ya ya mereka bener-bener cocok ya. kurang lebih deh, dua-duanya sama gitu, cara menghandle-nya sama. Jadi Zio sama Buo bener-bener cocok banget. Sama Aira juga cocok. Oke, next question. Apa hal yang kalian baru tahu dari pasangan kalian pas udah menikah? Sebenarnya udah tahu ya, cuma aku mau nambahin lagi. Dia orangnya nggak sabaran, super tidak sabar. Udah tahu kamu nggak sabar dari dulu, kamu sering ngomong. Iya, ini gue mau nambahin sifat jeleknya dia adalah dia orangnya tidak sabar, tidak mau Kalau menunggu aku dan yang tidak sabar. tahu bagaimana perempuan itu bisa terlihat sangat cantik pas bangun tidur. Pas lagi ini dia istriku. Tanpa ini semua, itu yang baru saya tahu. Selebihnya saya udah tahu. Oke, next question. Gimana sih cara kalian supaya bisa tetap menerima kekurangan pasangan? Komunikasi ya? Komunikasi, rasa mengalah juga Iya, perlu. sama-sama ngalah, tahu Semakin Apa? kesini kan semakin kenal karakter masing-masing. Jadi kalau dia tahu tahu porsinya masing-masing intinya. Iya sayang. Iya, aku ya aja sama kamu sayang. Dulu yang nyatain cinta duluan katanya atau Kak Buo, ceritain dong Iya. prosesnya dari awal pendekatan sampai awal menikah. Karena- Dia yang ngejar gue, dia yang nembak gue, dia yang maksa. Intinya dia yang nembak gue, Gak dia bisa ngejar-ngejar pertanyaan. gue. Oke. Hal apa yang membuat Abdullah sayang banget sama katanya dan begitu juga sebaliknya? Kan udah dikasih tahu halnya. udah dikasih Dia semua. perhatian banget. Kalau gue kenapa sayang banget sama dia karena dia tuh semuanya all in ada sama dia. Maksudnya kayak tampan dari dia, baik dari dia, perhatian dari dia, walaupun dia mudi, walaupun dia nggak sabaran, walaupun tuh kan tiba-tiba ntar dia baik, ntar dia ngamuk sendiri kan, gue udah bilang kan. Jangan ntar Pokoknya pikir orang aku sesuatu. punya multiple personality. Gitu, tapi jangan. dia tuh masya Allah banget orangnya. Enggak. Apalagi sama anak-anak, masya Allah banget. Ya nggak biasa aja. Oke, Kak Tania dan Kak Abdullah, kakak beradik ada berapa orang ya? Kasih tahu dong. Saya anak ketiga dari 5 bersaudara. Saya punya kakak 2, adik 2.
Oke, aku ada banyak kalau aku. Ada dari papa kandung aku anak satu-satunya. Terus papa aku punya anak 3. Papa kandung aku punya anak 3. Terus dari papa Fadel punya 4 bersaudara plus Naila 1. Banyak kan, hitung aja berapa tuh? 4, 5, 6, 7, 8 sama gue 9. Walaupun ada yang beda bapak ya. Pernah nggak Kak Abdullah marah sama Kak Tania? Sering. Dan itu tentang apa? Banyak hal. Soalnya dilihat-lihat Kak Abdullah orangnya baik banget. Iya, baik banget. Saya itu sabar. Dan apa bisa begitu marah ke Tania? Bisa banget, sangat. Jangan sampai lihat ya. Bahaya kalau ngeliat. Enggak lah, nggak pernah marah. Kamu jangan ini dong, jangan menyebarkan nama baik kita tuh. Aku mau tuntut istri saya ini menyebarkan nama baik sendiri. Aku mau tanya dong, Kak Tania kapan dan di mana tuh kan? Di mana tempat Kak Tania bertemu pertama kali dengan Bang Buo? Di dunia ini yang pasti. Di dunia ini yang pasti ya. Anak-anak Kak Tania panggil Kak Dul apa? Manggilnya Dedi. Share dong skincare. Mana share dong skincare apa aja yang dipakai Kak Tania sama suami? Skincare, gue sih nggak ada sih skincare yang biasa gue pakai, tapi kalau gue tuh lebih pakainya tuh kayak ke perawatan badan sih yang selalu gue pakai kemana-mana nih. Kayak gini nih, gue selalu bawa si Elmier body serum sama si Elmier peeling spray. Oke, jadi pertama si peeling spray ini dia tuh gunanya buat mengangkat sel kulit mati dan dia tuh kayak luluran gitu. Jadi kita semprotin, nih semprotin, terus kita gosok-gosok. Dia tuh kayak lembut banget, terus dia tuh mengangkat sel kulit mati, terus kayak kotoran-kotoran kita yang kayak apa sih dagi-dagi tuh diangkat banget sama dia. Terus abis kita pakai si peeling spray ini, pakai deh si body serumnya. Nah body serumnya juga dipakainya tuh kayak ini doang. Kita pakai. Nah ini gunanya tuh untuk melembabkan, mencerahkan, menghaluskan. Terus yang pasti tuh kayak langsung bikin kita tuh jadi putih banget gitu. Jadi bener-bener kayak bright, jadi bersih. Gue suka pakai soalnya kadang-kadang kan kalau perempuan tuh suka pakai baju yang agak pendek, kayak gini tangan pendek, jadi gue suka bawa kemana-mana. Terus enak aja gitu, dia tuh nggak lengket dan udah berbepom juga, aman. Terus aman buat ibu menyusui, buat ibu hamil. Terus kadang gue juga suka gue pakein buat laki-laki, buat anak-anak juga aman. Jadi ini skincare yang selalu gue bawa kemana-mana, si Elmier body serum sama si Elmier peeling spray. Makanan apa yang biasa Kak Tania masak buat Abdullah? Shakshuka. Itu makanan andalan. kayak breakfast. Jadi telur sarapan, telur kayak scramble eggs gitu ya. Terus suka masak. Gue tuh sama air putih. Nggak ada air putih kan masak. film Bollywood kesukaan kalian berdua apa? Terus aktor dan aktris Bollywood ini siapa? Sebutin. Film Bollywood yang paling aku suka. Gabi Kushi Gabi Gam. Aku aktor Shah Rukh Khan, udah pasti ya. Mati hidup saya adalah Shah Rukh Khan. Saya suka Aktrisnya siapa ya? aktris, saya suka Aishwarya Rai. Saya suka Atau enggak Deng, saya suka Maduri, biasanya kamu Maduri. Oh ya Maduri Dixit, sorry. Atau enggak saya sekarang suka Kareena Kapoor karena istri saya mirip Kareena Kapoor. Buat kalian yang bilang saya mirip Kareena Kapoor, saya bingung kalau lihat dari mana karena menurut saya tidak mirip Padahal sama dia sekali. itu memang tahu dirinya mirip, kayak dimirip-miripin kan belaga aja. Fitnah ya, fitnah. Ya buat kalian yang bilang mirip ya alhamdulillah karena kan dia cantik ya. Cuma Kamu gue juga nggak mirip. dari dia. Yes dong. Nggak boleh. Ntar jangan kasar sakit. Oke, Kak, aku mau nanya dong, Tania aslinya orang mana sih? Soalnya aku belum lama nonton vlognya Kak Tania, katanya mirip orang Arab gitu. Sebenarnya orang Arab apa orang mana? Apa orang Arab yang tinggal di Indonesia aja? Orang Arab yang tinggal di Indonesia. Kita adalah orang Indonesia, tapi Orang kita punya Indonesia, darah tapi kita Arab, keturunannya. keturunan Arab. Itu yang lebih tepatnya. Terus ada lagi pertanyaan,
Kata Nia, kenapa sih nikahnya pakai berbagai macam Kawinan. ini tradisi? Jadi ya karena aku udah pernah jawab, aku suka banget sama sama kayak tradisi Nusantara. Makanya aku pakai Jawa karena dia suka banget Jawa. Terus Gorontalo karena nama papa aku Gorontalo. Padang nih, banyak banget yang nimbul pertanyaan dari di saat aku pakai baju Padang. Itu kok baju Padangnya nggak sesuai sama seharusnya. Harusnya kan Padang itu pakainya tuh baju kurung, kok tangannya kebuka, pendek, itu menyalahi aturan katanya. Kalau seandainya mau ada yang komplain, sebenarnya jujur aku tuh nggak ngerti ya untuk pakaian adat Padang, karena itu kan aku dari Sanggar ya, dari Sanggar. Aku cuma bilang kayak oke, aku mau pakai baju malam bainai karena kan posisinya emang aku belum nikah saat itu. Nah, yang dikasihnya sama Sanggarnya baju itu, dibilangnya baju malam bainai. Jadi ya nggak tahu, kan saya bukan orang Padang. Jadi ya saya pikir tuh udah bajunya, tapi kan setelah itu saya ganti. Pokoknya dia kayak gitu deh. Terus ada yang nanya kerjaannya Abdullah apa? Udah ekspor impor. Dia ini adalah businessman. Aku nggak mau sebutin ya kerjaannya apa. Pokoknya dia adalah businessman. Enggak lah, bukan bisnis ya. Terus Kecilan lah, dia bisnismen. bisnis, terus bisnisnya ekspor impor, terus main Enggak, properti amin, juga. insya Allah jadi bisnismen yang besar ya. Ya pokoknya Dia kayak lagi gitu lah. mencoba-coba lah, baru-baru bisnis baru. Iya, Dia kayak mencoba-coba, doakan semoga bisa lancar. gitu. Oke, makasih semuanya yang udah ngikutin, yang Thank udah kasih pertanyaan. Buat kalian pertanyaan yang belum bisa kejawab, maaf deh, udah banyak banget, udah ada 30 pertanyaan tadi sebenarnya yang kita jawab. Oke, ikutin kita terus di vlog-vlog kita berikutnya karena masih banyak banget yang bakalan kita vlog, yang bakalan kita pergiin ya sayang. Yes. Oke, bye bye.